Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dalam firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami memuji-Mu Tuhan atas kemurahan dan belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Berilah kami hikmat memahami firman-Mu dan kiranya Roh Tuhan menguatkan kami melakukan kehendak-Mu. Amin. Hari ini, Minggu 28 April 2024, dengan tema Berkarya Bersama Yesus, dari Nas Alkitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Adik-adik, Yesus menyampaikan firman Allah kepada banyak orang ketika beberapa orang sedang kecewa oleh karena tidak berhasil dalam pekerjaannya. Saat itu, Yesus berada di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Yesus untuk mendengarkan firman Allah. Dan ada beberapa nelayan yang sedang kecewa
karena satu malaman bekerja namun tidak mendapatkan apa-apa. Yesus naik ke perahu nelayan itu lalu berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Perkataan Tuhan itu menimbulkan semangat baru sehingga mereka melakukan seperti yang Yesus katakan. Adik-adik, Yesus sedang mengajar orang banyak itu untuk peduli kepada sesama mereka yang belum berhasil dalam pekerjaannya. Firman Tuhan disampaikan kepada para nelayan yang belum berhasil memperoleh tangkapan ikan. Ternyata firman Tuhan juga berlaku bagi orang yang sedang mengalami kekecewaan. Simon berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Perkataan Simon tersebut menunjukkan iman kepada Yesus. Hatinya boleh kecewa, namun tidak menyurutkan langkahnya untuk melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Dia sedang bersama Tuhan dan meyakini perkataan-perkataan Tuhan. Adik-adik, kita boleh saja merasa kecewa atas pekerjaan atau hasil upaya kita, sebab kita adalah manusia terbatas. Tidak selalu kita dapat berhasil, namun tetaplah percaya bahwa Tuhan ada bersamamu, menyertai dan melindungimu. Oleh karena itu, tetaplah lakukan kehendak Tuhan. Akuilah keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Apa yang selanjutnya terjadi adik-adik? Simon dan teman nelayan lainnya memperoleh ikan yang sangat banyak setelah Yesus ada dalam perahu dan mereka mendengarkan perkataan Tuhan. Mereka sangat senang sehingga memanggil teman nelayan lainnya untuk membantu mereka mengumpulkan banyaknya ikan yang mereka peroleh. Adik-adik, berkarya bersama Yesus. Demikianlah tema minggu hari ini. Firman ini mengajar kita mempersilahkan Tuhan tinggal dalam diri kita untuk memimpin setiap karya-karya yang sedang kita lakukan. Jangan larut dalam kekecewaan, tetapi dengarlah firman Tuhan. Jangan diam dalam ketidakberhasilan. Persilahkan Kristus mengisi ruang hatimu. Apa saja hal-hal yang termasuk berkarya adik-adik? Wah, ada banyak jenis karya yang boleh kita hasilkan. Antara lain, seni lukis atau menggambar. Memperlihatkan ide lewat gambar dengan pensil, krayon, cat air, atau cat minyak. Kerajinan tangan berupa anyaman atau mainan dari kertas origami, mainan dari barang bekas. Atau mungkin karya menulis dan membaca cerita seperti puisi, cerita pendek, mengarang, menceritakan pengalaman liburan. Bermain peran atau drama, yakni cerita yang diperankan. Kita juga boleh berkarya melalui permainan alat musik seperti seruling, gitar, piano, dan bernyanyi. Bahkan belajar masak, membuat kue, makanan ringan, atau minuman juga adalah sebuah karya. Atau mungkin membuat gambar atau animasi digital, menanam bunga, berkebun, dan lain-lain. Semuanya itu adalah karya-karya yang boleh kita lakukan dan hasilkan dalam keseharian kita. Adik-adik, mari membuat karya seperti contoh-contoh itu bersama dengan Yesus. Maksudnya, melakukan semua itu dengan tetap ingat untuk berdoa dan mendengar firman Tuhan. Tetap menjaga tali persahabatan, menghargai diri sendiri dan teman sebagai persembahan kepada Tuhan, dan tetap mengakui kesalahan yang kita perbuat. Karena terkadang kita dapat melakukan kesalahan-kesalahan dalam menghasilkan karya-karya itu.
Sama seperti ketika Simon dan teman-temannya berhasil memperoleh ikan yang banyak. Ia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Perkataan itu merupakan pengakuan dosa atau kesalahan di hadapan Tuhan. Begitulah salah satu ciri orang yang semakin dekat mengenal Yesus, bahwa ia akan mengaku dosa yang ada pada dirinya di hadapan Tuhan. Sebaiknya ketika kita berhasil, janganlah memperlihatkan keakuanmu atau kemampuan dirimu sendiri, melainkan kenallah Tuhan yang jauh lebih berkuasa dan akuilah keberdosaan kita agar kita dilayakkan untuk kehidupan kekal. Adik-adik, kalau kita berkarya bersama Yesus, maka selanjutnya Tuhan akan memakai kita untuk mengajak teman-teman lainnya agar mereka juga berkarya bersama Yesus. Sehingga kita secara bersama-sama berkarya dalam Yesus. Itulah makna dari perkataan Yesus yang mengatakan, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Jenis karya apapun yang kita lakukan dalam Tuhan, kita boleh mengajak dan melakukannya bersama dengan teman lainnya, sehingga akan semakin banyak orang yang melakukan karya-karya mereka dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan atas perkenan-Mu untuk hadir bersama kami dalam setiap karya kami. Ajarlah kami semakin tulus melakukannya untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menjadi teladan bagi sesama. Amin. Ayat hafalan dari Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Yang lebih pasti hidup
adik-adik. Salam.